Bayangkan kamu cuma pengemudi ojek online. Hidup sederhana di tengah kerasnya Jakarta, sampai suatu hari kamu dapat pesanan dari seorang wanita bulik yang sedang hamil, sendirian di rumah besar yang sepi. Kamu pikir ini cuma antar makanan. Tapi ternyata, kamu bukan sekadar datang membawa pesanan, kamu masuk ke hidupnya dan tanpa sadar, dia pun masuk ke hatimu. Namun saat kamu ingin menyatakan cinta, kamu justru menemukan kenyataan yang menghancurkan. Dia adalah penulis terkenal dan semua yang kalian lalui hanyalah bagian dari novel barunya. Kamu hanya karakter dalam kisahnya. Atau benarkah dia mulai mencintaimu sungguhan? Inilah kisah tentang cinta, kejujuran, dan perjuangan seorang pria sederhana untuk menjadi nyata di dunia fiksi orang lain. Kalau kisah ini bikin kamu penasaran dan terbawa perasaan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Karena siapa tahu, cinta sejati juga sedang menulis kisahnya sendiri tentang kamu. Panas Jakarta siang itu seperti biasa, menyengat dan melelahkan. Jalanan dipenuhi suara klakson, motor yang saling susul, dan teriakan pedagang kaki lima yang mencoba menarik perhatian. Anto duduk di atas motornya yang sudah lusuh, mengenakan jaket hijau yang warnanya mulai pudar. Ponselnya bergetar orderan masuk, gumamnya pelan sambil melirik layar, nama pelanggan, ralen lokasi, permata hijau, pesanan, nasi padang 2 bungkus, dan jus alpukat. Anto mengangkat alis, nama itu tidak terdengar seperti nama orang lokal. Dan alamat pengirimannya berada di kawasan yang jarang. Ia sambangi kompleks elit dengan rumah-rumah mewah yang lebih sering dijaga satpam ketat daripada dijamah tukang ojek seperti dirinya. Namun, pesanan adalah rezeki. Tanpa pikir panjang, ia mengaktifkan rute dan menyalakan mesin motornya. Sepanjang perjalanan, Anto tak bisa mengusir rasa penasaran. Ia sudah terbiasa mengantarkan makanan ke berbagai tempat, kos-kosan sempit, kantor mewah, rumah kontrakan yang penghuninya menyambut dengan senyum lelah. Tapi kali ini terasa berbeda. Entah kenapa, hatinya seperti menebak bahwa pertemuan ini akan meninggalkan jejak. Sesampainya di restoran Padang langganan, ia mengambil pesanan dan memastikan semuanya lengkap. 2 nasi rendang, sambal dipisah, dan jus alpukat tanpa gula. Ia mengangguk puas. Pelanggannya boleh? Tanya ibu penjual sambil melirik nama di aplikasinya. Anto tersenyum kecil. Kayaknya sih, Bu, namanya Ralani, tapi bisa aja orang sini juga. Ibu penjual hanya mengangguk, lalu kembali sibuk. Perjalanan ke Permata Hijau memakan waktu lebih dari setengah jam. Ketika sampai di depan gerbang rumah besar berwarna putih gading, Anto menghela napas. Ia menekan bel yang tertempel di tiang. Pagar tak lama, pintu pagar otomatis terbuka perlahan, menampilkan halaman rumah yang rapi, sunyi, dan terlalu bersih. Seorang wanita muncul dari balik pintu utama, rambut pirangnya diikat ke atas, wajahnya pucat namun cantik dengan ekspresi lelah yang paling mencolok. Perutnya membuncit, ia sedang hamil besar. Anto sempat terpaku beberapa detik, bukan hanya karena wajah bule itu, tapi karena tatapan matanya, bukan tatapan pelanggan biasa. Ada rasa sepi yang terbungkus senyum sopan. "Are you the driver?" Tanyanya pelan. Anto cepat-cepat mengangguk. "Iya, Bu, ini pesanannya." Wanita itu berjalan perlahan menghampiri, mengambil makanan dari tangan Anto dengan hati-hati. "Thank you, Mas," katanya sambil menatap nama tak kecil di dada Anto. "Anto?" "Iya, sama-sama," jawab Anto kikuk. Ralen tidak langsung masuk. Ia berdiri di ambang pintu, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tangannya gemetar sedikit saat membuka plastik makanan. Lalu,
Tanpa peringatan, ia berucap, "Kamu bisa bantu saya sebentar?" Anto mengerutkan dahi. "Maksudnya, bantu apa ya, Bu?" Raleni terlihat ragu, tapi akhirnya berkata lirih, "Saya kesulitan buka botol jusnya. Tangan saya lagi lemah." Anto hampir tertawa, tapi ia tahan. Ia mendekat dan mengambil botol jus alpukat dari tangannya, memutar tutupnya perlahan hingga terbuka. "Terima kasih," gumam Raleni, kali ini dengan suara yang lebih lembut. "Maaf, saya tinggal sendirian. Suami saya sudah tidak ada." Kalimat itu meluncur begitu saja, dan Anto merasa ada sesuatu yang runtuh di dalam dada wanita itu. Tapi ia terlalu sopan untuk bertanya lebih jauh. "Sama-sama, Bu, saya permisi." Yang saat ia berbalik dan melangkah keluar dari halaman rumah, suara Ralen menahannya. "Anto." Ia menoleh. "Kalau saya pesan makanan lagi besok, kamu bisa yang antar?" Anto terdiam sejenak. Entah kenapa, hatinya hangat. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu, saya usahakan." Dalam perjalanan pulang, Anto merasa aneh. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Biasanya, setelah mengantar makanan, ia langsung lupa pada pelanggannya. Tapi kali ini, nama itu terpatri di benaknya. Dr. Alin, Edet, wanita asing yang hamil, sendirian di rumah mewah, dan menatapnya seolah-olah ia adalah seseorang yang berarti. Jakarta tetap bising, macet, dan panas. Tapi dalam dada Anto, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Ia belum tahu itu apa, tapi ia sadar kehidupannya yang datar baru saja digores garis tipis yang belum tentu bisa ia hapus. Dan garis itu bernama Ralen. 3 hari berlalu sejak Anto mengantarkan makanan ke rumah Ralani. Tapi bayang-bayang wajah perempuan itu masih saja menetap di benaknya. Biasanya, setiap perjalanan hanya meninggalkan jejak di dompet, bukan di hati. Tapi tidak kali ini. Anto tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang mengganjal, bukan hanya karena Ralen Wool dan hamil besar, atau karena ia tinggal sendiri di rumah sebesar itu. Tapi cara perempuan itu menatapnya. Ada kesepian di sana, tapi juga seolah ada rencana. Pagi itu, saat mentari baru naik separuh, ponsel Anto kembali bergetar. Ia sedang duduk di bawah pohon termbesi dekat pangkalan ojek online, menggenggam segelas kopi sachet hangat. Nama pelanggan, Ralina pesanan, bubur ayam tanpa kerupuk dan teh manis hangat. Alamat sama seperti sebelumnya. Anto tercekat. Jantungnya berdebar lebih cepat, entah karena senang atau gugup. Ia berdiri pelan, meneguk sisa kopi, dan menyalakan motor. Ia tahu ia bisa menolak pesanan itu, tapi kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari logika. Ketika ia sampai di depan rumah itu lagi, suasananya masih sama, sunyi, bersih, seolah waktu tak bergerak di sana. Gerbang otomatis terbuka, bahkan sebelum ia menekan bel, Ralen sudah berdiri di teras, mengenakan gaun putih longgar dan wajah yang tampak lebih segar daripada sebelumnya. "Kamu datang lagi?" katanya, seperti menyambut seorang teman lama. Anto hanya tersenyum, menyerahkan pesanan. "Iya, kebetulan saya dapat ordernya lagi." Ralen mengambil kantong makanan dengan hati-hati. "Mau duduk sebentar?" Pertanyaan itu menghentikan langkah Anto. "Duduk," ulangnya pelan, agak ragu. "Iya, di dalam. Hanya 5 menit. Saya cuma merasa butuh ngobrol." Anto sempat berpikir untuk menolak, tapi pandangan mata Ralen bukan pandangan orang yang main-main. Ia seperti benar-benar butuh seseorang, dan entah kenapa, Anto merasa aneh jika menolak. Ia mengangguk pelan. Ruang tamu rumah Ralen sangat berbeda dari yang Anto bayangkan. Tidak ada perabot mewah atau lukisan besar di dinding. Sebaliknya, ruang itu sederhana dan hangat.
Ada sofa kain warna abu-abu, meja kayu kecil, dan rak buku penuh novel yang tampak sering dibaca. "Silakan duduk," kata Raleni sambil menaruh makanannya di meja. Anto duduk kaku, seperti anak baru yang masuk rumah. "Guru?" Ia menggenggam lututnya dan mengalihkan pandangan ke vas bunga di dekat jendela. "Maaf kalau aneh, tapi saya jarang ketemu orang yang bisa diajak bicara tanpa basa-basi," ujar Ralen tiba-tiba. "Biasanya ojek online tidak banyak bicara, Bu," balas Anto, berusaha santai. Ralen tertawa kecil. "Justru itu yang saya suka. Kamu tidak banyak tanya, tapi kamu dengar." Itu langka. Anto tak tahu harus menjawab apa. Ia bukan ahli dalam percakapan. Dunia jalanan adalah dunia cepat, jemput, antar, selesai. Tapi bersama Ralen, waktu seperti melambat. Beberapa menit mengalir menjadi setengah jam. Mereka berbincang tentang hal-hal sepele, tentang cuaca Jakarta yang panas, tentang bubur ayam kesukaan Ralen, tentang suara jangkrik di malam hari yang ia rindukan dari tempat asalnya. "Aku dari Kanada," ucap Ralen pelan, "tapi sudah 2 tahun di Indonesia. Menikah dengan orang sini." "Tapi dia sudah pergi?" Anto menoleh perlahan. "Meninggal? Bisa dibilang begitu?" jawab Ralen, nadanya mendadak berat. "Atau mungkin dia memilih pergi sebelum waktunya." Anto tidak menekan. Ia tahu ada luka yang belum waktunya disentuh. Ia hanya mengangguk, memberi ruang. Ketika Anto berpamitan, Ralen mengantar sampah ke gerbang. "Kamu akan terima pesanan saya lagi, kan?" tanya Ralen sebelum Anto menyalakan motor. Anto menatap mata perempuan itu. Dalam tatapan itu, ia menangkap sesuatu yang sulit dijelaskan, antara harapan dan rasa takut. "Kalau sistemnya mengizinkan, saya pasti datang," katanya sambil tersenyum. Dan Ralen balas tersenyum, senyum yang tidak dibuat-buat. Dalam perjalanan pulang, Anto merasa jantungnya lebih ringan, tapi pikirannya lebih berat. Ia belum benar-benar tahu siapa Ralen. Tapi satu hal pasti, perempuan itu menyimpan rahasia, dan entah kenapa, Anto ingin jadi bagian dari kisahnya. Ia tahu, ini bukan hanya soal pekerjaan, ini soal perasaan yang tumbuh di tempat tak terduga, dan mungkin seperti Jakarta yang tak pernah bisa ditebak, hidupnya sedang menuju tikungan yang akan mengubah segalanya. Dan nama tikungan itu adalah Ralen. Langit Jakarta mendung sejak pagi, angin bertiup pelan membawa aroma tanah yang nyaris tersentuh hujan. Anto, seperti biasa, sudah bersiap di atas motornya. Jaket hijau telah melekat di tubuhnya. Hyung tergantung di spion. Ia menunggu, tidak hanya pesanan, tapi juga sesuatu yang entah, apa mungkin perasaan yang sudah lama tak ia kenal. Rindu, ponselnya bergetar, pesanan masuk. Nama pelanggan, Ralen, menu, mie ayam bakso, dan wedang jahe hangat. Anto tersenyum kecil, ia tidak tahu sejak kapan. Namanya selalu muncul di layar saat Ralen memesan makanan, tapi ia tak pernah menolak. Entah sistem yang memilihnya, atau mungkin semesta sedang bermain-main dengan perasaannya. Setelah mengambil pesanan, Anto menuju rumah Ralen. Hujan mulai turun perlahan, tetes-tetes air membasahi kaca helmnya, membuat pandangan sedikit buram. Tapi hatinya justru jernih. Ia tahu hari ini akan berbeda. Setibanya di rumah putih itu, pintu gerbang sudah terbuka. Ralen berdiri di bawah atap teras, mengenakan sweater abu-abu dan celana panjang longgar. Rambut pirangnya basah sedikit di bagian ujung. Mungkin terkena gerimis. "Kamu basah," katanya pelan sambil menatap jaket Anto yang mulai basah oleh air. "Masuklah dulu." Anto ragu, ia tidak biasa masuk rumah pelanggan, apalagi saat kerja. Tapi tatapan Ralen penuh kejujuran,
Seperti seseorang yang benar-benar menginginkan kehadirannya, bukan hanya jasanya. Anto duduk di ruang tamu. Hujan kini turun deras, suara air yang menghantam atap menciptakan suasana yang hening, seolah dunia di luar terlupakan. Ralen menyalakan teko listrik dan menghangatkan wedang jahe yang ia pesan. "Saya suka hujan," kata Raleni sambil duduk di sofa seberang Anto. Tapi Jakarta jarang memberi hujan yang tenang, selalu macet, banjir, ribut. Anto tersenyum, menyesap aroma jahe hangat. Hujan di jalan itu repot, Bu, tapi kadang juga jadi alasan untuk berhenti sejenak. Ralen menatapnya. "Kamu sering merasa sendirian, Anto?" Pertanyaan itu menghantam tanpa peringatan. Anto terdiam sejenak. "Ya, kadang," jawabnya pelan. "Tapi saya terbiasa. Jalanan itu teman saya. Ada ramai, ada sepi, tapi semua mengalir." Ralen menggigit bibir bawahnya. "Saya juga merasa begitu, terutama sejak ditinggal. Dunia terasa sunyi meskipun banyak yang datang." Anto menoleh. "Mereka datang, tapi tidak tinggal." "Iya, mereka hanya lewat, seperti pelanggan di toko, tidak benar-benar mengenal saya." Dan di ruangan itu, antara suara hujan dan aroma wedang jahe, dua jiwa yang berbeda dunia saling bersandar tanpa menyentuh. Setelah makan bersama, Ralen mengajak Anto ke ruang belakang. Ada taman kecil di sana, basah oleh hujan, tapi indah. Di sudut taman, ada kursi rotan dan meja kayu bundar. "Ini tempat favorit saya," ucap Ralen. "Biasanya saya menulis di sini." Anto mengangguk pelan. "Menulis apa?" "Cerita. Kadang fiksi, kadang sesuatu yang saya harap nyata." Ada getaran halus di dada Anto. Ralen bukan sekadar wanita kesepian. Ia menyimpan dunia dalam pikirannya, dan ia perlahan membukakan pintu dunia itu untuknya. Hujan belum reda saat sore menjelang. Anto berniat pamit, tapi Ralen menahan. "Kamu bisa tunggu sampai hujannya reda. Aku takut kamu jatuh kalau pulang sekarang." Anto mengangguk. Mereka kembali ke ruang tamu. Obrolan mereka mengalir begitu saja tentang kota, tentang keluarga, bahkan tentang makanan kesukaan masing-masing. Saat tawa Ralen pecah karena lelucon Anto yang receh, Anto sadar perasaan itu tumbuh. Bukan sekadar simpati atau kasihan, tapi rasa yang lebih dalam. Perasaan yang membuatnya ingin datang, bukan karena aplikasi, tapi karena hati. Matahari tenggelam di balik awan kelabu saat hujan mereda. Anto berdiri, mengencingkan jaketnya. "Terima kasih sudah nemenin saya hari ini," kata Raleni, berdiri di depan pintu. "Rasanya sudah lama saya tidak tertawa seperti tadi." Anto menatap mata itu dalam hangat, membuatnya lupa kalau ia hanya pengemudi ojek biasa. "Saya juga senang, Bud, terima kasih sudah mengizinkan saya masuk secara harfiah dan..." "Bukan," Ralen tertawa kecil. "Panggil saya Ralen saja." "Bukan, Bu." Anto tersenyum. "Baik, Ralen." Dan saat ia berbalik, berjalan ke arah motornya, Ralen memanggil sekali lagi, "Anto." Ia menoleh. "Besok, kalau saya pesan lagi, kamu mau datang?" Tanpa ragu, Anto menjawab, "Saya akan datang. Bahkan kalau kamu tidak pesan sekalipun." Hujan telah berhenti, tapi hati Anto kini basah oleh rasa yang baru. Cinta yang pelan-pelan meresap dari tawa, dari obrolan, dari waktu yang mereka bagi. Dan dalam keheningan malam Jakarta, motor tua itu melaju membawa hati yang tak lagi sendiri. Seminggu telah berlalu sejak sore hujan itu, tapi dalam kepala Anto, semuanya masih terasa segar. Cara Ralen tertawa, suara lembutnya saat bercerita, hingga tatapan matanya
yang tak pernah bisa ia tebak sepenuhnya, dan seperti semesta ikut menyusun kisah mereka. Anto terus-menerus menerima pesanan dari Raleigh. Hampir setiap hari, selalu ada yang ia antar ke rumah itu, nasi goreng kampung, ketoprak, bahkan soto Betawi, makanan-makanan yang tidak lazim untuk lidah bulu, tapi Raleigh selalu tampak menikmatinya, sampai pada satu pagi yang berbeda, Raleigh tidak memesan lewat aplikasi. Sebaliknya, sebuah pesan masuk langsung ke WhatsApp Anto. "Pagi, Anto, aku ingin keluar rumah hari ini, kamu bisa antar aku jalan-jalan." Anto membaca pesan itu 2 kali. Hatinya berdebar tak karuan, lalu ia membalas singkat, "Tentu mau kemana?" "Terserah kamu, aku ingin tahu tempat-tempat favoritmu." Pagi itu, Jakarta belum terlalu ramai. Anto datang menjemput Raleigh tepat di depan rumah. Wanita itu sudah menunggu dengan mengenakan jaket jeans dan kacamata hitam. Perutnya makin besar, tapi langkahnya tetap tegak. "Kamu yakin naik motor?" tanya Anto sambil membantunya memakai helm. Raleigh tersenyum, "Aku butuh angin. Jangan khawatir, aku kuat." Dengan hati-hati, Anto mengendarai motornya pelan. Ia menghindari jalan berlubang, memperlambat saat melewati polisi tidur, dan sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan Raleigh baik-baik saja. Mereka melewati jalanan kecil, melewati pasar tradisional, menembus gang sempit, hingga akhirnya berhenti di sebuah warung makan tenda di pinggir kali. "Serius di sini?" tanya Raleigh dengan mata berbinar. Anto mengangguk. "Ini tempat favorit saya, sederhana, tapi rasanya bikin lupa masalah." Raleigh tertawa kecil dan turun perlahan dari motor. Mereka duduk di bangku plastik biru, memesan nasi uduk dengan ayam goreng dan sambal kacang. Raleigh tampak menikmati setiap suapan, meski keringat mulai membasahi pelipisnya. "Pedas tapi, anak," katanya sambil tersenyum. Anto memperhatikannya diam-diam. Di antara asap dari wajan penggorengan, suara tawa anak-anak yang bermain di dekat kali, dan bau gorengan yang menyengat, Raleigh terlihat seperti bukan orang asing. Ia terlihat seperti seseorang yang memang berasal dari kehidupan ini. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan, kali ini ke taman kecil di daerah Kemang. Taman itu tidak ramai, hanya ada beberapa orang tua dan anak-anak. Mereka duduk di bangku taman, memandangi langit yang cerah. "Kenapa kamu suka tempat ini?" tanya Raleigh. Anto menatap pepohonan yang bergoyang pelan. Karena tenang, di jalanan, semuanya buru-buru. Tapi di sini, orang berhenti, duduk mendengar angin. Raleigh menarik napas panjang. "Aku suka caramu melihat dunia, maksudnya kamu melihat hal-hal kecil yang banyak orang lupakan. Kamu membuat sesuatu yang biasa jadi bermakna." Anto terdiam. Kata-kata itu menelusup pelan ke dadanya. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Seumur hidupnya, ia hanya merasa sebagai pengantar mengantarkan orang ke tujuan, mengantarkan makanan ke meja. Tapi hari ini, Raleigh membuatnya merasa seolah-olah ia juga memiliki tujuan. Menjelang sore, mereka berhenti di pinggir danau kecil. Raleigh duduk di batu besar, melepaskan sandalnya, merendam kaki di air. Anto duduk tak jauh darinya, menggenggam botol air mineral, dan menatap permukaan air yang berkilau. "Aku belum pernah merasakan ini," ujar Raleigh tiba-tiba. "Merasakan apa?" "Duduk diam bersama seseorang, tanpa harus bicara banyak, tapi tetap merasa penuh." Anto menoleh pelan, matanya bertemu mata Raleigh, dan di detik itu, waktu seperti berhenti. Tak ada suara lain selain detak jantung dan desir angin. "Aku juga," jawab Anto akhirnya. Di perjalanan pulang, langit mulai gelap. Jakarta kembali menampilkan wajahnya yang bising dan padat. Tapi di dalam dada Anto ada ketenangan yang bertahan.
Ia tak tahu kemana perasaan ini akan membawanya. Tapi satu hal pasti, hatinya tak lagi sama. Setiba di rumah, Ralen turun perlahan. Ia menoleh seperti enggan berpisah. Terima kasih, Anto, untuk apa? Untuk hari ini, untuk semuanya. Anto tersenyum, kamu yang buat harinya jadi berarti. Ralen diam sejenak, lalu berkata, besok aku akan menulis. Anto mengangguk, belum paham maksudnya, dan mungkin lanjut Ralene, cerita yang kutulis terinspirasi dari kamu. Malam itu, saat Anto memarkir motornya dan membuka helm, ia memandangi langit Jakarta yang penuh lampu. Untuk pertama kalinya, ia merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari jalanan, bukan hanya pengemudi, tapi juga seseorang yang perlahan-lahan menjadi bagian dari cerita orang lain. Dan itu terasa indah. Anto duduk di bangku kayu pangkalan, di bawah pohon tua yang biasa jadi tempat ia menunggu orderan. Tapi pagi itu, bukan pesanan yang ia tunggu, melainkan keberanian. Sudah seminggu sejak ia mengantar Ralene berkeliling Jakarta, dan selama seminggu itu pula pikirannya penuh oleh satu hal, perasaan yang terus tumbuh tanpa bisa ia cegah. Ralene bukan sekadar pelanggan, ia bukan sekadar wanita bule yang kesekian, ia adalah seseorang yang membuat Anto merasa hidup. Bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena ia merasa dilihat, dianggap ada. Dan karena itu, ia memutuskan untuk menulis surat. Bukan lewat pesan, bukan lewat ucapan, tapi lewat tulisan tangan yang sederhana. Ia membeli selembar kertas bergaris di warung dekat rumah, meminjam pulpen dari anak tetangga, dan mulai menuliskan isi hatinya. Ralene, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pengemudi ojek yang hidup dari mengantar orang lain. Tapi sejak kamu masuk ke hidupku, rasanya aku ingin berhenti sejenak dan menoleh ke dalam. Aku tidak tahu kamu sadar atau tidak, tapi setiap tawa kamu, setiap kata kamu, pelan-pelan membuka sesuatu dalam diriku. Aku mungkin bukan laki-laki yang kamu cari. Aku tidak punya masa depan yang mewah, tidak punya gelar, apalagi rumah besar. Tapi aku punya hati, dan hatiku sedang menuju ke arah kamu. Kalau kamu membaca ini dan merasa yang sama, mungkin kita bisa berhenti menjadi asing. Anto surat itu dilipat rapi dan disimpan di dalam saku jaket. Tapi sepanjang hari itu, Anto tak kunjung berani menyerahkannya. Bahkan ketika Ralene kembali memesan makanan, kali ini gado-gado dan es jeruk, ia tetap tak bisa mengeluarkan surat itu. Ralene membuka pintu seperti biasa. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru laut dan rambutnya dibiarkan tergerai. Kamu sibuk hari ini? Tanyanya. Anto menggeleng, gak terlalu. Kenapa? Aku ingin menunjukkan sesuatu. Kalau kamu ada waktu, masuklah sebentar. Anto mengikuti Ralene masuk ke dalam rumah. Kali ini, Ralene tidak membawanya ke ruang tamu, tapi ke sebuah ruangan. Di lantai atas, ruangan itu penuh dengan buku, catatan, dan satu meja panjang dengan laptop menyala di atasnya. Aku belum pernah menunjukkan ini ke siapa-siapa, kata Ralene sambil duduk. Tapi kamu harus tahu, Anto berdiri kaku di dekat pintu. Ralene memutar layar laptopnya, memperlihatkan sebuah dokumen. Di bagian atas tertulis judul, Sang Pengemudi, dan di bawahnya tertulis nama karakter utama, Anto, pengemudi ojek yang membuat seorang penulis hamil jatuh cinta pada kehidupan sederhana. Anto membaca perlahan. Setiap kalimat terasa seperti potongan hidupnya, setiap dialog, setiap deskripsi itu, semua tentang dirinya, tentang saat mereka ke warung tenda, tentang tawa di taman, tentang hujan sore itu. Jadi ini semua kamu tulis. Suara Anto nyaris tak terdengar. Ralene mengangguk pelan. Aku penulis.
Anto sudah lama, tapi aku kehilangan arah. Aku datang ke Indonesia untuk mencari inspirasi, lalu aku bertemu kamu. Anto terdiam, tangannya mengepal di saku jaket. Surat itu terasa berat. Kamu sengaja pesan makanan terus. Sengaja ajak aku keliling kota. Hanya untuk menulis. Ralena berdiri, wajahnya tampak panik. Awalnya, ya, aku butuh cerita yang nyata. Aku ingin tahu kehidupan orang biasa. Tapi setelah mengenal kamu, semua berubah. Kamu bukan sekadar inspirasi. Kamu adalah kenyataan yang lebih indah dari fiksi. Manapun Anto menatap wanita itu, perasaan hangat yang selama ini tumbuh, mendadak tercampur dingin. Jadi aku hanya karakter? Tanyanya lirih. Ceritamu belum selesai, dan kamu belum tahu mau dibawa kemana. Begitu? Ralena mendekat. Tidak, Anto, aku tidak pura-pura. Aku sungguh-sungguh menyukaimu. Anto menggeleng pelan, matanya berkaca. Tapi kamu tidak jujur. Dari awal, ia membuka jaketnya, mengeluarkan surat yang sudah kusut di saku, lalu menatapnya. Ia hampir memberikannya, tapi tangannya menurun. Ini untukmu, tapi kurasa kamu sudah tahu semua isinya, katanya pelan. Ralena mencoba meraih surat itu, tapi Anto menariknya kembali. Ia menggenggamnya erat, menatap wanita itu untuk terakhir kalinya hari itu. Kalau kamu benar-benar tulus, kamu akan tahu di mana harus bertemu aku lagi, ucapnya, lalu melangkah pergi. Hujan turun deras saat Anto menuruni anak tangga rumah. Ralena, tapi ia tidak peduli. Hatinya lebih deras dari hujan. Ia tak tahu apakah lebih kecewa atau lebih hancur. Ia hanya tahu satu hal, cerita yang ia jalani ternyata ditulis oleh orang lain. Dan mungkin untuk pertama kalinya, ia ingin menjadi penulis bagi hidupnya sendiri. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu seperti kabut pagi di Jakarta penuh kebisuan dan ketidakpastian. Anto kembali menjalani rutinitasnya, menyalakan aplikasi, menjemput pesanan, mengantar orang dari satu titik ke titik lain. Tapi hatinya seperti berhenti di satu titik yang tidak bisa ia tinggalkan, rumah besar di Permata Hijau, dan wanita bernama Ralena yang menulis cerita tentangnya. Sejak hari itu, Ralena tak lagi memesan makanan melalui aplikasi, tak ada pesan WhatsApp, tak ada panggilan. Keheningan itu seolah menjadi jawaban, atau mungkin pertanyaan yang tak kunjung selesai. Anto beberapa kali melintas di depan rumah itu, sengaja memperlambat motornya, tapi gerbang selalu tertutup. Rumah itu kembali seperti sebelumnya sunyi dan tampak tak berpenghuni. Suatu sore, Anto duduk sendirian di warung kopi dekat pangkalannya. Di depannya, segelas kopi hitam mulai mendingin. Tak tersentuh, teman-temannya bercanda, tertawa, berbagi keluh kesah tentang pelanggan dan sistem rating, tapi Anto hanya diam. Pandangannya menerawang jauh ke langit yang mulai kelabu. Seseorang duduk di sampingnya. Pria paruh baya, sesama ojek online yang sudah lama ia kenal. Kamu kenapa? Tuh, biasanya paling cerewet di sini, tanyanya sambil menyalakan rokok. Anto hanya menggelang, lagi mikir aja. Tentang apa? Tentang wanita yang mengubah hidupnya. Tentang rasa yang ia sangka nyata, ternyata hanya bagian dari plot. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada orang lain bahwa dirinya sedang jatuh cinta pada seseorang yang menulis dirinya seperti tokoh di novel. Malamnya, di kamar sempit kontrakannya, Anto membuka ponselnya dan membuka file surat yang pernah ia tulis untuk Ralena. Ia mengetik ulang kata demi kata, seperti ingin memahami kembali isi hatinya sendiri. Tapi ketika sampai pada kalimat terakhir, ia mendadak berhenti. Surat itu sudah tidak lagi cukup mewakili perasaannya. Sekarang ada luka, sekarang ada rasa percaya yang retak. Ia menambahkan satu kalimat terakhir,
Kalau kamu bisa mencintai aku sebagai aku bukan sebagai karakter dalam naskahmu maka datanglah. Bukan dengan cerita, tapi dengan kenyataan. 2 hari kemudian, di suatu siang yang gerah, Anto menerima notifikasi di ponselnya. Pelanggan, Ralina pesanan, tidak ada makanan. Hanya permintaan khusus, Anto, tolong temui saya. Di taman tempat kita duduk waktu itu, Anto membaca pesan itu berkali-kali. Rasanya seperti ingin menolak, ingin mengabaikan, tapi kakinya sudah bergerak lebih cepat dari logika. Ia tiba di taman itu menjelang sore. Tempatnya masih sama tenang, sederhana, dengan bangku taman menghadap danau kecil yang memantulkan cahaya matahari. Dan di sana, Ralen duduk sendirian. Mengenakan gaun biru muda, perutnya kini makin besar, tapi wajahnya tampak tenang. Anto berjalan perlahan, menatapnya dalam diam. Raleni berdiri saat melihatnya, lalu menghela napas panjang. Aku pikir kamu tidak akan datang, katanya. Anto hanya berdiri, tidak dekat, tapi tidak jauh. Aku datang. Karena aku butuh penjelasan, dan mungkin karena aku masih berharap. Ralen menunduk. Aku salah, Anto, aku tahu itu. Tapi tolong dengarkan aku sekali ini saja. Anto tidak menjawab. Matanya tajam, tapi hatinya masih lembut. Aku memang awalnya mendekatimu karena cerita, karena aku butuh sosok nyata, kehidupan nyata. Tapi aku tak menyangka kamu jadi bagian dari hidupku yang sesungguhnya. Lalu, kenapa kamu tidak jujur dari awal? Suara Anto pelan, tapi terdengar luka yang dalam di sana. Karena aku takut, jawab Ralen jujur. Takut kamu pergi, kalau tahu semua ini hanya proyek buku, tapi semakin sering kita bersama, aku sadar. Kamu bukan proyek, kamu rumah. Anto menatap wanita itu, dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Ingin membenci, tapi hati menolaknya. Ralen mengeluarkan buku dari tas kecilnya. Buku dengan sampul putih sederhana bertuliskan, Sang Pengemudi. Di bawahnya, tertera, untuk seseorang yang membuatku mengerti arti pulang. Ini belum diterbitkan, kata Raleni sambil menyerahkan buku itu. Aku menulisnya untukmu, tapi aku tak akan terbitkan. Kalau kamu tidak mengizinkan. Anto menerima buku itu dengan tangan gemetar. Ia membolak-balik halamannya, semua tentang dirinya. Tentang bagaimana ia tertawa, tentang bagaimana ia menjaga Ralen di tengah hujan, tentang pandangan kecil yang tak pernah ia sadari, tapi tertangkap oleh mata Ralen. Kenapa aku? Tanya Anto akhirnya. Ralen tersenyum dengan mata berkaca. Karena kamu membuat hidup yang paling sederhana terasa paling hidup. Karena kamu melihat aku bukan sebagai bull, bukan sebagai penulis, tapi sebagai manusia. Angin sore menyapu rambut Ralen. Dan untuk pertama kalinya, Anto melihat wanita. Itu benar-benar tanpa topang. Aku ingin mulai dari awal, tanpa cerita, tanpa kebohongan, kata Ralen pelan. Tapi hanya kalau kamu masih mau. Anto menatap buku itu, lalu menatap Ralen, lalu menatap danau di depan mereka. Kalau kamu tulus, katanya pelan, maka mulai dari sekarang jangan. Jadikan aku karakter, jadikan aku kenyataan, dan kita jalani ceritanya bersama. Ralen tersenyum sambil menangis, ia mengangguk pelan. Dan saat itu, langit Jakarta yang tadinya kelabu mendadak berubah cerah. Mereka duduk berdampingan di bangku taman, tidak saling bersentuhan, tapi hati mereka saling menggenggam erat. Kisah mereka belum selesai. Tapi kali ini, bukan Ralen yang menulisnya, bukan Anto juga, tapi hidup itu sendiri. Pagi Jakarta kembali riuh, tapi tidak di hati Anto. Seminggu telah berlalu sejak pertemuannya dengan Ralen di taman, sejak kalimat itu terlontar tentang kejujuran, tentang harapan, tentang kemungkinan memulai ulang dari hati.
bukan dari cerita. Tapi meski mereka telah bertemu kembali, belum ada pertemuan kedua. Sejak saat itu, Anto kembali pada ritmenya, bangun pagi, cek aplikasi, menyalakan motor, mengantar pesanan, tapi semuanya terasa hambar. Ia tidak lagi mencari pesanan dari lain, tapi juga tidak bisa melupakannya. Surat yang dulu ia tulis masih disimpannya, sekarang sudah kusam dan penuh lipatan. Ia belum tahu apakah surat itu sudah tak berguna atau justru menunggu momen yang tepat untuk dibaca. Di sepanjang jalan yang dilaluinya hari itu, Anto merasa sepi, bukan karena kota kehilangan suara, tapi karena hatinya kehilangan arah. Ralene sudah jujur, tapi luka itu belum sepenuhnya sembuh. Ia mulai bertanya, apakah perasaan cinta bisa benar-benar kembali utuh setelah dikhianati oleh maksud tersembunyi, walau akhirnya berakhir dengan kejujuran? Sore itu, Anto mengantar pesanan ke sebuah kantor di bilangan Sudirman. Saat keluar dari lift, ia bertabrakan dengan seorang wanita muda yang membawa setumpuk dokumen. "Maaf," ujar Anto cepat-cepat sambil membantu memunguti kertas yang jatuh. Wanita itu tersenyum. "Nggak apa-apa, justru aku yang nggak lihat jalan." Setelah semua kertas terkumpul, mereka berpisah. Tapi momen itu terasa aneh bagi Anto. Sudah lama, ia tak berinteraksi seperti itu, natural, tanpa beban, tanpa bayang-bayang. Ia mulai sadar sesuatu, bahwa mungkin selama ini dunia di sekelilingnya terus berjalan, tapi ia yang terlalu diam di satu titik di antara harapan dan penyesalan. Malam itu, di kontrakan sempitnya, Anto membuka kembali buku sang pengemudi yang diberikan Ralaeng. Ia mulai membaca pelan-pelan, bukan sebagai seseorang yang mengenali dirinya di tiap halaman, tapi sebagai pembaca. Ia tertawa saat membaca bagian ketika ia mengajak Ralaeng makan nasi uduk. Ia menangis saat membaca deskripsi tentang matanya yang menyimpan kesedihan yang bahkan ia sendiri tidak tahu berasal dari mana. Ia terdiam lama ketika sampai di halaman terakhir. Di situ tertulis, "Jika dia membaca ini dan merasa marah, maka aku pantas menerimanya. Tapi jika dia membaca ini dan masih ingin bertemu denganku, maka aku tahu cerita ini belum berakhir." Dan di bawahnya ada coretan tangan, tulisan yang tidak diketik. "Anto, aku berhenti menulis, tapi aku ingin kita lanjutkan cerita ini satu langkah nyata dalam satu hari. Jika kamu masih percaya padaku." Keesokan harinya, Anto memutuskan mengambil cuti sehari. Ia tidak membuka aplikasi, ia tidak memakai jaket ajibnya. Ia hanya mengenakan kaos sederhana dan jeans yang sudah mulai pudar. Di tangannya, ia menggenggam surat yang dulu nyaris ia berikan. Lalu ia batalkan. Ia menaiki motor tuanya menuju Permata Hijau. Rumah itu masih seperti dulu, sunyi dan rapi, dengan pagar putih tinggi dan suara burung dari pohon mangga di sampingnya. Ia menekan bel. Tak lama, pintu terbuka. Ralaeng berdiri di sana. Wajahnya pucat, rambutnya dikuncir asal-asalan, tapi sorot matanya lebih jernih dari sebelumnya. "Anto," suaranya lirih. Anto menyerahkan surat itu tanpa bicara. Ralaeng menerimanya, membukanya pelan, lalu membaca isinya dalam diam. Ia mulai menangis sebelum sampai kalimat terakhir. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan lega. "Aku nggak pernah baca surat ini sebelumnya," bisiknya, "karena aku belum siap menyerahkannya. Sekarang, aku siap. Tapi bukan untuk dijadikan karakter, aku ingin jadi nyata." Ralaeng mengangguk. "Aku juga, dan aku ingin kamu tahu sesuatu." Ia masuk ke dalam rumah dan kembali sambil membawa dokumen dari meja kerja. Di dalamnya ada surat perjanjian penerbitan. "Buku ini batal aku terbitkan. Aku tolak kontraknya. Kalau kisah ini hanya jadi buku, aku takut akan kehilangan yang sebenarnya."
Anto menatapnya dalam-dalam. Hatinya perlahan membuka, luka masih ada. Tapi kini di sekitarnya mulai tumbuh harapan. Hari-hari berikutnya, mereka jalani pelan-pelan. Ralin tidak lagi menulis tentang Anto, tapi menulis hal lain tentang harapan, tentang kedamaian, tentang menemukan rumah di tempat yang tak terduga. Anto tidak lagi ragu saat mengantar makanan, karena ia tahu hatinya sudah menemukan tujuan lain, seseorang yang menerimanya bukan karena kisahnya menarik, tapi karena ia sendiri layak dicintai. Dan meski jalanan Jakarta masih padat, panas, dan penuh tantangan, Anto merasa tak lagi sendiri. Di jok belakang motornya, ada tempat yang kini selalu ia sisakan bukan untuk penumpang biasa, tapi untuk seseorang yang membuat setiap belokan punya arah. Raleni, 1 bulan setelah hari Anto menyerahkan suratnya, kehidupan mereka tak lagi sama. Meski banyak hal di permukaan tetap seperti sebelumnya, Anto masih mengendarai motornya setiap pagi, menjemput dan mengantar pesanan, menyusuri jalanan Jakarta yang tak pernah lelah. Tapi kini, ada yang berbeda di dada dan langkahnya rasa tenang yang tidak ia kenal sebelumnya, seolah hatinya sudah menemukan rumah setelah sekian lama mengembara. Sementara Ralen perlahan menyesuaikan hidupnya. Ia berhenti menulis cerita-cerita fiksi untuk sementara dan mulai menulis hal-hal kecil yang nyata. Kebiasaan pagi Anto yang selalu memeriksa tekanan ban, cara ia berhenti sebentar di bawah pohon besar saat siang terik, atau tentang kedai nasi uduk favorit mereka yang kini jadi tempat mereka sesekali sarapan bersama. Ralen tak lagi menciptakan tokoh, ia menuliskan kehidupan hidup mereka. Pagi itu, langit Jakarta cerah, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Anto datang ke rumah Ralin bukan sebagai pengantar, bukan pula sebagai karakter dalam cerita, tapi sebagai pasangan yang kini tengah menanti masa baru. Ralin sudah hamil besar, waktu persalinan semakin dekat, tapi wajahnya justru semakin damai. Anto masuk ke rumah, membawa 2 kantong plastik berisi bubur ayam dan susu kedelai. Harus makan yang sehat, ucapnya sambil menaruh makanan di meja. Ralin tertawa pelan. Kamu lebih cerewet dari bidan klinik. Anto duduk di sebelahnya, memperhatikan wajah wanita itu, matanya sayu, tapi tidak lelah. Di situ, Anto melihat ketegaran dan harapan. Minggu depan kita ke bidan, ya, katanya. Raleni mengangguk, dan setelah itu, kita cari rumah kontrakan yang lebih besar. Biar kamu nggak harus bolak-balik terus. Anto tersenyum, yang penting bukan besar atau kecilnya, yang penting isinya, kamu dan bayi kita. Ralen meraih tangan Anto dan menggenggamnya erat. Tidak ada kata-kata cinta yang diucapkan dengan lantang, tapi genggaman itu lebih jujur dari 1000 janji. Sore harinya, mereka berjalan kaki ke taman. Taman yang sama tempat mereka pertama kali saling jujur, tempat di mana cerita mereka bergeser dari fiksi ke nyata. Di bawah langit yang perlahan memerah, Ralen membawa catatan kecil. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca keras-keras. Cerita ini bukan tentang pangeran atau putri bangsawan. Cerita ini tentang lelaki yang membawa dunia di jok motornya dan wanita yang belajar mencintai kehidupan dari jalanan. Anto mendengarkan dalam diam. Cerita ini berakhir di halaman terakhir buku, tapi hidupnya justru dimulai setelahnya. Ia menoleh dan menatap Ralen. Kamu menulis lagi? Ralen tersenyum, bukan novel, tapi semacam catatan harian tentang kita, tentang semua hal kecil yang kamu ajarkan padaku, sabar, sederhana, dan mencintai tanpa alasan. Anto mengangguk, tapi jangan terbitkan dulu. Kenapa? Karena ceritanya belum selesai, masih panjang, mungkin selamanya. Beberapa minggu kemudian, di sebuah klinik bersalin sederhana di pinggiran Jakarta, Ralen melahirkan seorang bayi perempuan.
Anto ada di sana, menggenggam tangannya, memeluknya saat tangis bayi pertama kali terdengar. Tangis itu tidak hanya pertanda kehidupan baru, tapi juga penutup dari kisah lama yang pernah menyakitkan. Anto menatap bayi kecil itu dan berbisik, "Selamat datang di dunia, nak. Ayahmu ini bukan siapa-siapa, tapi akan jadi segalanya buatmu." 2 tahun kemudian, sebuah warung kopi kecil berdiri di dekat taman tempat mereka biasa duduk. Namanya Cerita Kita. Di dalamnya, Anto membantu melayani pelanggan, sementara Ralen menulis di balik meja kasir, mengawasi anak kecil berambut pirang yang sedang bermain di pojok ruangan. Mereka tidak kaya, tidak terkenal, tapi mereka bahagia karena cinta sejati tidak selalu datang dari kisah besar. Kadang, cinta lahir dari hujan, tawa sederhana, dan kejujuran yang berani memperbaiki luka. Dan di antara jalanan yang ramai, ada satu cerita yang tak lagi ditulis di kertas melainkan di hati, cerita tentang pengemudi dan penulis yang menemukan cinta di tempat paling tak terduga. Kenyataan, cinta tak selalu datang dari pesta mewah atau janji yang dilantangkan. Kadang, ia datang lewat suara mesin motor tua, lewat sepiring nasi uduk di pinggir jalan, atau lewat tawa kecil di tengah hujan sore yang sepi. Anto bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di hati Ralen, ia adalah satu-satunya lelaki yang mengajarkannya makna cinta yang tidak dibuat-buat. Dan Ralen bukan lagi penulis yang mencari tokoh, tapi wanita yang akhirnya menemukan rumah di balik jaket lusuh seorang pengemudi jalanan. Dulu, mereka terpisah oleh fiksi, tapi kini mereka memilih untuk hidup bersama. Dalam kenyataan, karena kisah paling indah bukan yang ditulis di atas kertas, tapi yang dijalani dengan hati yang saling percaya. Terima kasih telah menonton kisah ini. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like ya, subscribe, dan share ke teman-temanmu, karena di balik layar smartphone dan kemacetan kota, bisa jadi cinta sejatimu juga sedang menunggu untuk dikenali.